Kembali Anda menyaksikan Kompas Sepekan, saudara. Sebanyak 19.759 botol miras dimusnahkan oleh pemerintah Kota Gorontalo bersama Polresta Gorontalo. Ribuan botol miras ilegal ini merupakan sitaan hasil razia Satpol PP bersama Polres Gorontalo Kota selama tahun 2025. Satu persatu botol yang berisi minuman keras dengan berbagai merek ini dilemparkan di sebuah lubang yang telah disediakan. Belasan ribu botol miras ilegal ini merupakan hasil sitaan Satpol PP bersama Polresta Gorontalo Kota selama tahun 2025. Pemusnahan ini merupakan bukti keseriusan Wali Kota Gorontalo Adan Dambae dan Polresta Gorontalo Kota untuk memberantas peredaran minuman keras ilegal di wilayah Kota Gorontalo. Kapolresta Gorontalo Kota bilang kepolisian mendukung penuh kebijakan Wali Kota Gorontalo memberantas minuman keras ilegal. Kapolres menambahkan bahwa ada 167 peristiwa penganiayaan hingga KDRT yang terjadi di Kota Gorontalo dan sebagian besar pemicunya adalah minuman keras. Sejak awal memang kita sudah berkomitmen untuk mendukung secara penuh kebijakan pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka untuk membasmi, memberantas minuman-minuman beralkohol yang ilegal tanpa izin. Karena ini juga berdampak terhadap situasi Kamtipmas. Dari kejadian rekapitulasi Polres Kota ada terdapat kurang lebih 167 peristiwa penganiayaan yang sebagian besar diawali dari minuman keras. Terus juga pelecehan seksual, KDRT, ini juga diawali sebagian kasus itu dari minuman keras. Nah, kami sangat mendukung pemerintah kota dalam rangka memberantas minuman keras di Kota Gorontalo yang notabene kita ini berada di Kota Serambi Madinah. Sementara itu, Wali Kota Adan Dambae menegaskan dirinya tidak segan membawa para pelaku penjual miras di Kota Gorontalo ke ranah hukum, bukan hanya sekedar penyitaan saja. Adan Dambae menambahkan dirinya tidak akan berhenti untuk memerangi miras di Kota Gorontalo. Artinya ini pembelajaran pada para pengusaha yang penjual minuman keras, silakan jual, tapi kami juga tidak akan berhenti untuk memerangi kalian. Kalau tidak mau jerah, ini ada beberapa orang saya suruh ajukan sampai pengadilan yang ketangkap. Jadi memang dalam perda itu ada hukuman, ancaman minimal 6 bulan. Ancaman hukuman. Artinya dia cuma dapat 1 minggu lumayan. Dapat rasa penjara 1 minggu lumayan. Makanya saya suruh proses secara hukum. Artinya seperti yang saya katakan tadi bahwa memang tidak akan berhenti ini barang sampai dunia kiamat. Tapi kita orang juga tidak, saya selama saya wali kota tidak akan berhenti untuk mengurangi minuman keras. Pemusnahan ini menjadi pembelajaran bagi warga di Kota Gorontalo untuk tidak mengkonsumsi dan memperjualbelikan minuman keras agar Kota Gorontalo sebagai kota Serambi Madinah bukan hanya sebagai slogan semata. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Satreskrim Polres Bone Bolango menetapkan 9 tersangka dalam kasus kematian mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo usai ikut pendidikan dasar Mapala. Ke-9 tersangka terdiri dari panitia dan sejumlah alumni diduga melakukan penganiayaan terhadap korban. Kasus meninggalnya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo usai mengikuti Diksar Mapala Fakultas Ilmu Sosial kini mulai menemukan titik terang. Setelah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan ekshumasi terhadap jasad korban, polisi akhirnya menetapkan 9 orang tersangka. Ke-9 tersangka yang terdiri dari panitia dan alumni diduga kuat melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban hingga membuat korban meninggal dunia. Sayangnya ke-9 tersangka hingga kini tak dilakukan penahanan dan hanya wajib lapor lantaran menunggu penerapan KUHP baru. Lebih kurang 1,5 bulan yang lalu kami sudah lakukan gelar perkara terkait penetapan tersangka terhadap kasus meninggalnya mahasiswa UNG. Kemudian kami juga secara intensif berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait penanganan berkas perkaranya. Kalau mengenai dengan hasil ekshumasi, mohon maaf belum bisa kami publish di sini karena itu adalah kepentingan penyidikan. Namun seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, untuk mekanisme penetapan tersangka kami sudah melaksanakan gelar perkara
dengan beberapa alat bukti, petunjuk dan keterangan saksi, sehingganya terduga pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Meski telah menetapkan 9 tersangka, Satreskrim Polres Bone Bolango mengaku masih terus mendalami tersangka lain dalam kasus ini. Sementara itu, 9 tersangka kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Rizka Misma, Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo. Berita lainnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Tengah menangani 34 berkas perkara selama tahun 2025. 27 kasus diantaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Di tahun 2025 ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan 20 kasus. Namun angka itu terlampaui menjadi 34 berkas perkara. Dari 30 kasus, 27 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan. Dari kasus itu, BNNP menangkap 47 orang dengan berbagai peran dalam kasus narkotika ini. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Tengah, Kombes Pol Hanifah Siringo Ringo bilang, penanganan kasus narkoba di Sulawesi Tengah hasil kerjasama dengan berbagai pihak. Sementara itu, Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Tengah Brigjen Pol Ferdinand Maksi Pasule membeberkan para pelaku melakukan aksinya dengan berbagai modus. Ada modus lama dan ada juga modus baru untuk mengelabui petugas. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, ya kan? Belum lagi ini perbatasan, belum lagi dari perairan, dari laut, Kalimantan Utara, Kalimantan Balikpapan ya. Memang kasus yang kemarin itu beberapa yang terungkap itu memang mereka masuknya dari laut yang paling besar. Di tahun 2025 ini memang kita bersama-sama dengan pusat itu 19,8 kilo ya, masalah itu satu-satunya dari pusat. Jadi memang alat ini kan kita tidak punya, DFU tidak punya, kita punya di pusat. Kita membackup beliau kalau yang kasus besar nanti dari tim berantas yang akan karena kita lebih menguasai wilayah, jadi kita membantu pelaksanaan itu. Dan DPO-nya sudah kita tangkap. Guna mendukung pencegahan peredaran narkoba di daerah, BNNP akan menjalankan semua program di tahun 2026 nanti. Salah satunya membuat kampung bersih narkoba. Program ini dilakukan bertahap dan dipusatkan di salah satu lokasi. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Minggu. Saya Devis Pinantoan, pamit undur diri. Saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Anda menyaksikan Kompas Sepekan. Saudara, di momen Hari Raya Natal juga membawa sukacita bagi ratusan warga binaan di Sulawesi Tengah. Total ada 241 warga binaan mendapat remisi khusus Natal, satu diantaranya mendapat remisi khusus bebas. Sebanyak 241 warga binaan yang ada di Sulawesi Tengah mendapatkan remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2025. Dari 241 warga binaan, terdapat 238 mendapat remisi khusus berupa pengurangan waktu hukuman mulai 15 hari hingga 2 bulan. 2 anak binaan juga mendapat pengurangan hukuman, sementara satu lainnya mendapat remisi bebas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan bilang, ratusan warga binaan ini telah melewati sejumlah persyaratan. Salah satu syarat mendapatkan remisi adalah syarat substantifnya dan substantif. Jadi mereka setelah menjalani pidana 6 bulan sejak tanggal ditahan. Jadi tanggal katakan 1 Januari 2025 ditahan, berarti kalau 6 bulannya adalah di sekitar bulan Juli kan. Nah kalau Natal Desember mereka dapat di tahun ini sebesar 15 hari. Nah kalau kami sudah eksekusi itu
1 Julinya udah dieksekusi. Tapi kalau sudah putus tapi belum dieksekusi, pada saat tanggal pengajuan sekitar bulan Novemberan, belum, nah kita tidak bisa mengajukan, itu secara aspirasinya. Secara substantifnya, mereka berkelakuan baik, dilakukan dengan asesmen penilaian. Penyerahan remisi khusus ini diberikan simbolik kepada 4 perwakilan warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Palu. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, pemberian remisi warga binaan saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru sebanyak 159 warga di Rumah Tahanan Malendeng, Kota Manado dengan remisi khusus di hari Natal. Dari 159 warga binaan yang mendapat remisi Natal, 156 diantaranya mendapat remisi potongan masa tahanan. 3 warga binaan lainnya dinyatakan bebas. Menurut pelaksana harian Kepala Rutan Malendeng, mereka yang mendapat remisi adalah beragama Kristen dan telah memenuhi syarat mendapat remisi. Dalam perayaan Natal ini, Rutan Malendeng memperpanjang waktu kunjungan dari pukul 9 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih untuk pemberian remisi khusus Natal tahun 2025 di Rutan Kelas 2 Manado dengan jumlah 159 orang. Terdiri dari RK1, pengurangan masa pidana itu ada 156 orang, dan remisi RK2 atau langsung bebas itu ada 3 orang. Menurut Wahyono, mereka yang mendapat remisi merupakan hadiah Natal yang patut disyukuri, apalagi mereka yang mendapat remisi bebas. Remisi Hari Raya Natal disambut gembira warga binaan yang mengaku senang bisa bertemu keluarga. Puji Tuhan, sangat senang sekali karena beberapa tahun yang lalu saya merasakan Natal di luar, di dalam. Puji Tuhan ini mendapatkan remisi Natal dan bisa merayakan Natal di luar. Diketahui di Rutan Malendeng dihuni oleh 518 warga binaan, 285 berstatus tahanan dan 233 berstatus narapidana. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Polda Sulawesi Tengah menggelar rilis akhir tahun sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 60 kg hasil tangkapan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam rilis akhir tahun tersebut, Polda Sulawesi Tengah mencatat lonjakan signifikan pengungkapan kasus narkoba sepanjang tahun 2025. Total barang bukti sabu yang berhasil disita meningkat tajam sebesar 149% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, total tangkapan sabu di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah tercatat sebesar 64,42 kg. Angka tersebut melonjak di tahun 2025 dengan total tangkapan mencapai 160,14 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Pribadi Sembiring bilang, pemusnahan 60 kg sabu yang dilakukan saat ini merupakan hasil dari sejumlah pengungkapan kasus besar yang berhasil diungkap beberapa waktu yang lalu. Serta obat terlarang dan ekstasi sebanyak 177.000 butir mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 13.460 butir. Awak media dan hadirin yang saya hormati, terhadap penyidikan tindak pidana korupsi di tahun 2025, Polda Sulawesi Tengah dan Polres jajaran telah menangani tindak pidana korupsi sebanyak 12 kasus dan yang sudah diselesaikan sebanyak 13 kasus, 3 kasus tahun ini dan 10 kasus tunggakan. Dengan kerugian negara mencapai 22.313.800. Menurutnya, langkah pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen Polda Sulawesi Tengah dalam memutus rantai peredaran gelap narkotika serta melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Polda Sulawesi Tengah menegaskan akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum, preventif, dan preemptif dalam memberantas narkoba di Sulawesi Tengah, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Informasi Pemkot dan Polres musnahkan belasan ribu botol miras akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami.
16 orang meninggal dalam insiden kebakaran Panti Werda Damai Ranomut. Polda Sulteng musnahkan 60 kg sabu. Pemkot dan Polres musnahkan belasan ribu botol miras. Selamat pagi, saudara. Kita jumpa dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinantoan. Inilah Kompas Sepekan selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dari info yang pertama, saudara. Sebanyak 16 orang lansia meninggal dunia akibat kebakaran hebat yang melanda Panti Werda Damai di Kelurahan Ranomut, Kota Manado pada Minggu malam. Kebakaran hebat melanda Panti Werda Damai yang berada di Kelurahan Ranomut, lingkungan 7, Kota Manado, Minggu malam. Peristiwa tragis tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka bakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20:25 waktu Indonesia bagian tengah. 6 unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Manado, Jimmy Rotinsulu mengatakan, pihak Dinas Pemadam Kebakaran menerima laporan kebakaran sekitar pukul 20:31 WITA dan segera bergerak menuju lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 21:00 WITA. Namun dalam proses evakuasi, petugas gabungan menemukan sebanyak 16 korban meninggal dunia di lokasi kejadian, serta 3 korban lainnya mengalami luka bakar. Korban saat ini korban jiwa yang meninggal yang sudah ditemukan 16 orang, 3 luka bakar. Tadi sudah diidentifikasi kembali untuk apa masih ada korban di dalam, tapi DP situasi masih akan dicek kembali. Apa armada tadi itu? 10 ada. 6 armada. 6 atau 7. Para korban meninggal dunia langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk proses identifikasi. Sementara korban luka-luka dilarikan ke RSUD Manado dan Rumah Sakit Awalui Manado untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Garis polisi telah dipasang di sekitar lokasi untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara. Akibat peristiwa tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai 1 miliar. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 10 penghuni Panti Werda Damai yang selamat dari kebakaran yang terjadi pada Minggu malam masih menjalani perawatan di RSUD Kota Manado, Sulawesi Utara. 1 pasien yang dirawat menderita luka bakar, sementara sisanya dalam kondisi lebih stabil pasca kebakaran. 10 orang lansia korban selamat dalam kebakaran Panti Werda Damai masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado. Dokter jaga RSUD Manado Nancy Pinontoan bilang, 10 pasien tersebut terdiri dari 2 orang pasien laki-laki dan 8 pasien perempuan. 1 dari 10 pasien menderita luka bakar sebesar 70% dan tengah dirawat intensif dengan pengawasan ketat dokter spesialis. Sementara 9 orang pasien lainnya tidak mengalami luka bakar dan dalam kondisi relatif lebih stabil dibandingkan pada saat kebakaran terjadi. Namun ada 1 orang dengan riwayat stroke yang juga mendapat penanganan khusus dari petugas medis. Puji Tuhan. Untuk sementara ini sampai hari ini ada 10 korban yang kebakaran, 2 laki-laki, 8 perempuan. Nah, Dok, bagaimana kondisi atau perkembangan kesehatan mereka saat ini? Kalau yang kondisinya 1 pasien sih yang tidak gawat karena dia mengalami luka bakar sebesar 70%. Untuk yang 9 lainnya sudah membaik. Ada yang udah jalan-jalan, ada yang ini. Sejumlah pasien yang diwawancarai Kompas TV mengaku kondisi mereka sudah relatif membaik karena penanganan yang baik dari pihak rumah sakit.
Mereka bersyukur selain ada bantuan pemerintah, banyak juga bantuan dari gereja dan masyarakat lainnya yang menunjukkan kepedulian di tengah kondisi bencana yang mereka alami. Di rumah sakit seberapa hari ya? Tanggal 29, 30, ini hari 30 kan? Berarti hari kedua Dua kan. hari. Oma bagaimana Oma kondisi Oh di terkini sini sekarang? sehat no? Oke. Soalnya ada perawat, pagi-pagi tensi darah, terus bawa bubur, terus bawa makanan. Ada teman-teman lagi lain bawa hadiah. Banyak yang sayang kan? Iya banyak yang sayang. Itu Sehat. Oke. Oma masih merasakan apa akibat kebakaran? Sonda ada. Cuma pertama kali itu sa rumah tak. Waktu di sini hilang. Jadi Oma sudah 2 hari di sini. Aktivitas apa yang Oma lakukan? Ya, cuma makan baik aktif yang bergerak. Para korban kebakaran yang selamat ini berharap setelah penanganan di rumah sakit selesai, mereka dapat kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan representatif. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, 4 dari 16 jenazah korban kebakaran berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Sulawesi Utara. Usai proses identifikasi, keempat jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan pada Selasa siang. 4 jenazah korban kebakaran Panti Werda Damai yang telah berhasil diidentifikasi akhirnya diserahkan ke pihak keluarga. Penyerahan jenazah kepada keluarga berlangsung di RS Bayangkara, Kota Manado. Dalam penyerahan ini, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Manado, Kompol Chandra Tanoisan menyerahkan surat keterangan kematian kepada pihak keluarga. Adapun identitas 4 jenazah yang diserahkan ke pihak keluarga, yakni Heri Lombogia umur 70 tahun, Yansen Maringka jenis kelamin laki-laki berusia 65 tahun, Oli Clara Kemur perempuan berusia 85 tahun, dan Mary Bermuli Denga perempuan berusia 83 tahun. Salah satu perwakilan keluarga korban meninggal atas nama almarhumah Oli Clara Kemur mengatakan jenazah korban akan dibawa ke rumah duka di Manado dan dilanjutkan ke pemakaman yang direncanakan Rabu 31 Desember di Kakas, Kabupaten Minasa. Adapun Oma Oli Clara Kemur berhasil diidentifikasi pihak keluarga dan tim DVI melalui catatan rekam medis dan properti yang bersangkutan, di mana almarhumah pernah dioperasi di bagian paha. Mengetahui bahwa ini adalah keluarga. Maksudnya di saat dia meninggal. Waktu dia meninggal kan kita bikin laporan. Laporan itu yang mana ada orang hilang, laporan orang hilang. Nah di situ kami masukkan data-data, yaitu kita kasih masuk video kita sedang berbicara dengan Tante Oli. Dan di situ ada kemungkinan mereka lihat dari gigi di situ. Dan kemarin dihubungi dari pihak rumah sakit, tanya apa pernah dioperasi? Iya pernah dioperasi, sebelah kaki sebelah kanan. Nah, di situ teridentifikasi yang mana benar. Oh, jadi harapannya seperti apa dari pihak keluarga dengan saat ini sudah diserahkan? Bagaimana proses selanjutnya? Kalau buat orang keluarga yang mengucap terima kasih pada pemerintah karena pemerintah juga sudah banyak membantu dan kami sangat berharap supaya pemerintah juga lebih memperhatikan setiap yayasan yang ada karena kadang-kadang yayasan itu tidak ada DP penjaga gitu. Contohnya ini tidak ada penjaga sama sekali. Tim DVI Polda Sulut akan melanjutkan proses identifikasi terhadap 12 jenazah lainnya yang saat ini masih berada di ruang jenazah RS Bayangkara. Proses identifikasi akan dilakukan melalui tes DNA kepada anggota keluarga terdekat para korban. Sampel untuk tes DNA dari keluarga dan korban akan dikirimkan ke Jakarta dan diperkirakan membutuhkan waktu 2 pekan untuk menunggu terbitnya hasil laboratorium. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Seorang mahasiswa Universitas Negeri Manado, Evia Mangolo, ditemukan meninggal dunia dan diduga bunuh diri.
lokasi kosan di Kelurahan Kaaten, Kota Tomohon. Kasus ini viral di media sosial karena heboh beredarnya surat mahasiswa tersebut yang mengungkapkan dugaan pelecehan seksual oleh seorang oknum dosen di kampusnya. Inilah suasana rumah duka tempat mahasiswa Unima yang diduga bunuh diri disemayamkan. Sejumlah kerabat dan keluarga mahasiswa Unima yang ditemukan meninggal dunia di kamar kos Kelurahan Kaaten, Kota Tomohon terus berdatangan di rumah duka di Perum CPA Mapanget, Kabupaten Minas Utara, Rabu siang. Para pelayat duka datang menyampaikan rasa belasungkawa atas kematian mahasiswa semester 8 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima asal Kabupaten Sitaro ini. Kematiannya mendapat sorotan publik lantaran viral di media sosial. Evia diduga nekat mengakhiri hidupnya lantaran diduga mengalami pelecehan oleh oknum dosen di kampus tempatnya belajar. Pihak keluarga Joni Mangolo yang merupakan paman Evia saat diwawancari Kompas TV bilang, keluarga sangat berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap penyebab kematian ponakannya. Apalagi di kaki sang ponakan, keluarga mendapati ada memar di beberapa titik. Sehingga keluarga ragu, EM bukan bunuh diri, namun ada faktor lain dari kematian anggota keluarganya tersebut. Apalagi usai kematian EM viral di media sosial, surat yang diduga merupakan tulisan tangan EM beredar luas. Surat tersebut berisi pengaduan dan kronologi bahwa dirinya mengalami tindakan pelecehan oleh oknum dosen di tempatnya berkuliah. Surat tersebut ditunjukkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima. Harapannya ya semoga kebenarannya bisa terungkap dan ada keadilan buat kami keluarga itu. Pak, kalau dari Bapak kan tadi sempat melihat jenazah Evi, apakah memang ada tanda-tanda kekerasan seperti yang Bapak sampaikan tadi atau bagaimana? Kalau melihat jenazahnya Evi tadi dari kaki sampai paha itu ada biru-biru sedikit. Entah itu tanda-tanda apa, yang penting dia ada tanda-tanda biru. Nah, keluarga melihat tanda-tanda di luar tanda-tanda biru itu sebagai indikasi apa? Ya itu yang jadi pertanyaan. Sampai harus di otopsi. Jadi keluarga sebenarnya ada keinginan untuk otopsi? Iya, dengan melihat tanda-tanda itu. Bapak mungkin keluarga punya harapan apa kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dan pihak Unima? Dari aparat penegak hukum supaya bisa menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana profesi mereka sebagai penegak hukum, dan untuk Unima supaya terbukalah untuk memberikan informasi kepada pihak penegak hukum. Sementara itu, pihak kampus Universitas Negeri Manado hingga Rabu sore belum bersedia memberikan keterangan. Namun melalui akun media sosial, pihak Unima menyampaikan duka mendalam atas peristiwa ini dan pihak kampus mengklaim sedang melakukan penanganan secara serius atas kasus ini. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Polda Sulteng musnahkan 60 kg sabu. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.